Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di video bareng Arinis. Dan kali ini di depan gue baru aja kedatangan sebuah smartphone teranyar dari sebuah brand yang sangat kita rindukan pada zamannya. Sekarang juga kita rindukan sejatinya. Dan ini gue sudah pre-order sedari seminggu lalu nih guys. Gue beli di Tokped dan ini paketnya nggak tahu kenapa jadi gede banget. Apakah ada sesuatu lain selain smartphone-nya? Jadi penasaran kayak gimana? Sebelum itu like videonya, subscribe channelnya dan juga nyalain tombol lonceng biar nggak ketinggalan kalau ada video terbaru dari Arinis. Jadi ini dia paketnya cukup besar banget, cukup memenuhi daripada kamera gue nih guys. Jadi kita langsung unboxing aja secara singkat dan cepat. Jadi guys, isi paket daripada boxnya ini sangat-sangat besar sekali boxnya. Di luar dugaan gue pikir hanya bentukan smartphone gitu kotak, ternyata di dalam isinya ada ini invoice-nya, invoice dari Eraspace. Wow. Dan ini dia guys, boxnya. Isi paketnya langsung aja kita buka. Jadi pertama kali kita bakal dapetin unitnya nih guys. Ini sudah garansi TAM dan sudah kelihatan ya bentukan daripada smartphone-nya. Kita taruh dulu, kita cek lagi. Kita bakal dapetin juga power bank dari Fome 10.000 mAh. Dan the last one kita dapetin juga JBL headphone. Wih, tepuk tangan yang mana? Jadi ini dengan harga 2,99 juta, karena gue ikutan pre-order, jadi gue pastinya dapetin beberapa bonusnya, ya lumayan ya. Jadi kita rapin dulu ya, biar nggak berantakan nih. Oke, so kita fokus ke bagian si smartphone-nya. Langsung aja kita buka dulu ya guys. Ini by the way garansinya TAM karena dipenuhi dengan plastik tulisan TAM, jadi bukan stiker ya. Wow, rusuh banget unboxingnya ya. Abis plastiknya berisik gitu loh guys. Nah, jadi ini dia, kenalin Nokia 5.3. Jadi mungkin gue pribadi kayak sebenarnya ngikutin sih Nokia, perkembangan Nokia, cuman memang beberapa smartphone-nya gue ada agak skip karena nggak semuanya gue beli. Jadi inilah yang gue ikutan pre-ordernya, Nokia 5.3. Terlihat dari bagian desain kameranya yang bikin gue tertarik buat ikutan pre-ordernya. Nah, jadi kalau terlihat sini tulisan Nokia 5.3 Nokia, dan juga ini tampak jelas ya kameranya itu memiliki AI quad kamera. Jadi kamera itu ada 4 nih guys. Terus ini kayaknya udah bundle dengan Telkomsel juga, 2 tahun pembaruan Android. Oh, jadi katanya informasinya bahwa si Nokia 5.3 ini bakal dapat juga untuk update di Android 11. Jadi Nokia 5.3 ini memiliki layar sebesar 6,5 inch, CPU itu menggunakan CPU Snapdragon 665 ya, yang sudah cukup banyak digunakan di beberapa brand smartphone lainnya. Kayak contohnya itu ada Vivo S1 Pro, ada juga Reno 3 ya. Kasih 665 Reno 3. Ya pokoknya gitu deh, gue takut salah. Karena kebanyakan banget smartphone yang udah kita bahas ya. Dan sini memiliki 4 kamera, yang salah satunya itu berfungsi sebagai makro, deep kamera, dan juga ultra wide. Jadi untuk bagian kameranya harusnya sudah komplit gitu ya untuk ukuran smartphone zaman sekarang. Adanya juga AI imaging di sini dan juga baterainya tuh 4000 mAh. Yaudah, kita unboxing dulu untuk si Nokia 5.3 ini. So, jadi cara bukanya tinggal diginiin. Nah, guys, wow. Jadi ketika teman-teman beli Nokia 5.3 ini bakal dapetin smartphone-nya. Di sini sudah support juga dengan Google Assistant. Kita taruh dulu, lalu dapetin SIM card ejector. Terus di sini ada juga earphone. Ada juga kepala charger dengan outputnya itu 5 volt 2 ampere. Nextnya kita dapetin juga kabel data yang sudah menggunakan Type-C. Jadi sudah kekinian untuk zaman sekarang. Ada juga di sini kartu banding dari Telkomsel. Ini juga ada Nokia Oala ya, garansi pelindungan. Oh, ini mah iklan. Oke. Terus dapetin juga buku panduan singkat dan juga kartu garansi. Nggak lupa kita dapetin
softcase, karena inilah salah satu yang penting untuk ukuran smartphone zaman sekarang. Karena kan nggak mungkin dong kalau misalkan kita beli smartphone baru tiba-tiba softcase-nya harus nyari dulu, kemungkinan juga belum ada. Jadi ini udah pinter banget, udah disematkan softcase juga dalam box pembeliannya. Gue suka. Jadi nih guys, isi box daripada Nokia 5.3 sudah cukup lengkap banget, dilengkapi dengan earphone dan juga softcase. Jadi penasaran kayak gimana sama smartphone-nya? Jangan kemana-mana ya. So, balik lagi di video unboxingnya nih guys. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Arinis, kalau unboxing memang seperti ini ya, ngomongnya panjang kali lebar kali tinggi. Kalau teman-teman mau lihat unboxingnya aja udah selesai tadi, dan sekarang tuh lebih ke kesan pertama pada saat nyobain si Nokia 5.3 ini. Nah, ini dia, langsung aja kita buka nih guys. Wow, langsung ada lapisan lagi warna hijau yang sangat-sangat gonjreng di sini. Jadi ini beberapa kelebihan yang dibawanya ya, seperti ada pada bagian boxnya. Kita kletek dulu dan tampak jelas banget dia memiliki water drop di bagian atasnya. Layar 6,5 cukup lebar ya. Kita lihat bagian belakangnya. Wadaw, jadi ini guys untuk tampilan daripada body back cover belakangnya. Tampak bisa dibilang fresh banget dibandingkan dengan smartphone lain pada umumnya. Kita cek ya. Di sini memiliki 4 kamera. 4 kamera di sini gue pribadi masih belum paham untuk bagian posisinya, tapi yang jelas dia tuh memiliki kamera utama itu sebesar 13 megapiksel, ada juga 2 megapiksel sebagai deep kamera jadi bikin bokeh gitu, ada juga 5 megapiksel sebagai ultra wide dan juga 2 megapiksel lagi sebagai ultra makro. Iya, jadi bisa dibilang untuk kebutuhan mobile fotografi harusnya sudah lengkap ya, dilengkapi dengan ultrawide ataupun lensa makro. Nah, di bagian bawah sini terdapat sensor sidik jari fisik dan juga tulisan logo Nokia. Ini apa teh, bisa dibuka nggak? Oh, bisa. Oke. Bahannya itu dia bukan yang glossy gimana ya, lebih perpaduan glossy dan juga doff, dan sejatinya ini kayak ada silver gitu kalau misalkan terkena pantulan cahaya. Dan di belakang ini masih polikarbonat ya. Bagian kanan ada tombol power, kontrol volume. Di bagian atasnya port jack audio. Bagian kiri ada tombol tadi Google Assistant, dan juga kita lihat di sini dia itu mampu menampung berapa SIM sejatinya, dan oke, 3 slot ya guys. Jadi dia mampu menampung 3 slot sekaligus. Terus di bagian bawahnya terdapat lubang speaker dan juga port yang sudah Type-C. Oke, ini kameranya cukup cantik, dalam artian nggak begitu menonjol nih guys, nggak begitu menonjol. Jadi kalau misalnya taruh di bagian permukaan yang datar, harusnya aman-aman aja gitu. Oke, sekarang kita nyalain ya untuk bagian layarnya, kira-kira layar ini seperti apa. Android One, oke, baik. Jadi dia menggunakan Android One nih guys. Dan ini dia guys, tampilan utama daripada Nokia 5.3. Ya, layarnya itu sebesar 6,5 inch dan resolusinya itu masih XD+. Dan dari tadi tuh pas gue pegang-pegang baru ngeh banget kalau smartphone ini sejatinya tipis dan ringan abis. Ringannya itu sekitar 180 gram aja, dan mungkin ada pengaruh juga dari bahan polikarbonatnya ya. Terasanya sangat-sangat tipis dan ringan. Nah, terus kita balik lagi ke smartphone-nya, ini tampak jelas banget dia menggunakan Android One ya. Jadi pastinya akan lebih ringan gitu. Sekarang kita cek. Untuk bagian RAM yang gue pakai dengan RAM itu 6GB dan internal memory sebesar 64GB. Sisa storage-nya itu kurang lebih sekitar 46GB. Ya, karena tadi udah gue download juga untuk PUBG dan juga untuk AIDA juga. Oke. Untuk baterai sendiri sebesar Shopee. Dari kemarin tuh Shopee mulu, jangan-jangan jodoh lagi. Jadi untuk kemarin tuh, jadi untuk baterai itu sebesar 4000 mAh dengan tadi outputnya itu sebesar 5 watt 2 ampere atau 10 ampere gitu ya. Dan untuk bagian layar sendiri 6,5, jenis layar itu IPS dengan resolusi itu di XD+ ataupun 720 pixel. Oke, kalau kita lihat sini ya, perhatiin ya, karena ini Android One, jadi pastinya nggak banyak aplikasi yang aneh-aneh gitu, dalam artian benar-benar ya bawaan Android kebanyakan gitu ya. Nah, untuk bagian kameranya sendiri di sini seperti kita tahu tadi dia tuh punya 4 kamera belakang dan juga 8 megapiksel di kamera depannya. Di sini tampilannya ya seperti ini ya guys, dari mulai ada juga ultra wide, kamera utama, dan juga di sini makro. Ada juga mode potret di sini yang bikin videonya tuh fotonya tuh bikin bokeh gitu ya. Wow, di sini macam-macam ya. Oh iya, titik, bintang, hati, kupu-kupu. Ini keren banget. Oh my god, aku baru tahu, coba.
Wah, jadi ini keren banget untuk bagian kameranya, gue baru tahu sejatinya. Jadi ntar kita share aja hasil fotonya di Instagram. Udah follow kan? @arinis ya. Nah, sekarang kita balik ke bagian fotonya. Videonya di sini mampu merekam video hingga maksimum di tera-teret. Mana ya? Harusnya 1080 sih. Nah, ini dia. Untuk kamera belakang itu maksimum di 1080. Kamera belakang hingga 4K deh. Wow, hingga 4K di sini. Dan juga untuk kamera depannya hingga 1080 pixel. Nggak nyangka ya bisa 4K untuk bagian kamera belakang. Tadi gue pikir mentok di 1080 pixel. Videonya juga mampu merekam video juga hingga ultra wide, ada juga kamera utama dan juga makro. Jadi di sini support juga untuk video makro ya guys. Ada juga mode malam di sini, jadi pastinya sudah cukup lengkap ya. Ada night mode juga gitu ya. Wow. Lalu selain itu di sini kita juga bisa temuin adanya slow motion, panorama hingga hyperlapse. Jadi cukup lengkap untuk bagian memotret nih guys ya. Untuk bagian gambar depannya di sini mode foto yang bisa kita atur nih tingkat beauty-nya nih guys hingga level 10. Tuh. Terus mode portrait di sini yang bisa kita atur juga. Tuh, blurnya mau model kayak gimana gitu ya. Mantap. Oke, Google Lens ada di sini, jadi kayak buat ngedetect ini apa. Coba kita coba kah? Set. Cekrek. Nokia 7.2. Oke, Google Lens-nya dia ngedetect kalau ini jadi bisa langsung ngedetect ya guys. Coba lagi. Google Lens-nya. Nah, coba kita foto ini, dia bisa ngedetect tidak? Cus. Wow, bisa ngedetect. Lifebuoy, mantap. Ini tidak di-endorse Lifebuoy sejatinya. Tapi ya gitu aja. Untuk bagian kameranya bilangnya sangat-sangat lengkap ya. Mode-mode juga gue suka dan juga tampilan daripada mode kameranya juga menarik gitu. Jadi beda dari kebanyakan smartphone lain pada umumnya. Apakah dia ada NFC? Sebentar, takutnya gue terlihat. Ternyata ada guys. Di sini ada pengaturan untuk NFC. Jadi HP ini Nokia 5.3 sudah lengkap dengan NFC. Jadi buat teman-teman yang suka concern pengen nyari smartphone di budget 3 jutaan yang ada NFC-nya ya, salah satunya si Nokia 5.3 ini. Kalau dipakai untuk main PUBG, Nokia 5.3 ini dapat di settingan defaultnya adalah smooth medium. Lalu kalau untuk mentoknya di logo balance medium. Oke, sangat-sangat terbatas sejatinya. Apa mungkin butuh di unlock gitu ya? Coba kita lihat. Langsung aja kita terjun di tempat yang ramai. Di mana kayak ramai? Loh, kok dia kebuka sih? Oke, ini kita cobanya guys. Secara singkat aja. Kalau udah mati ya udah. Karena udah kangen juga sama PUBG, langsung aja kita cobain main PUBG di Nokia 5.3 ini. Terasa enak sekali, tapi orang sini banyak banget. Matilah. Satu lagi temennya mana? Ini dia temannya, ini dia. Nafsu banget. Oke, jadi mungkin situ aja untuk unboxing dan juga kesan pertama gue sama Nokia 5.3 ini. Jadi dengan gue PO dengan harga 2,9 juta, gue dapetin 2 gratis ini nih guys, headphone JBL dan juga power bank. Jadi kalau total harganya itu sekitar 2,5 jutaan nih guys. Beruntung banget gue ya. Jadi dengan harga segitu gue dapetin smartphone dengan baterai 4000 mAh, kameranya ada 4, semua lensanya ada lengkap nih guys. Punya layar 6,5 inch meski masih XD Plus dan juga menggunakan CPU Snapdragon 665 yang sudah jagonya sih di kelas 2 jutaan. Satu lagi, ada NFC juga dan ini Nokia. Jadi bagi kalian yang mungkin pecinta Nokia ini harus segera beli sih. Yaudah, sekian dari gue, terima kasih menonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channel dan tulis aja di kolom komentar kira-kira menurut kalian Nokia 5.3 ini kayak gimana, atau kalian ada saran kira-kira Nokia ngeluarin smartphone yang kayak gimana ya biar lebih ke nostalgia gitu. Tulis kolom komentar ya. Sekian dari gue lagi dan saatnya bilang see you, bye bye.